Sudah lolos KYC tapi saldo Pi Anda belum juga mendarat di wallet? Anda tidak sendirian. Data resmi April 2026 mengungkap kenyataan pahit. Ada selisih jutaan akun yang terjebak di antara status disetujui dan dimigrasikan. Apa yang sebenarnya menahan saldo Anda? Mari kita bedah data yang jarang dibahas ini. Lebih dari 100.000 pioner berhasil melewati proses KYC. Angka itu terlihat besar. Bahkan menunjukkan bahwa jaringan terus bertumbuh. Namun di saat yang sama, ada angka lain yang jauh lebih jarang dibahas. Hanya sekitar 30.000 akun yang tercatat berhasil bermigrasi ke mainnet pada periode yang sama. Artinya, jumlah pioner yang lolos verifikasi identitas bertambah jauh lebih cepat dibanding jumlah yang benar-benar masuk ke blockchain mainnet. Dan disinilah pertanyaan penting mulai muncul. Jika seseorang sudah KYC approve, mengapa migrasinya belum selesai? Apa yang sebenarnya menahan jutaan akun di antara status lolos verifikasi dan benar-benar aktif di mainnet? Karena dalam sistem seperti ini, status approve belum selalu berarti prosesnya selesai. Dan banyak pioner baru menyadari hal itu ketika saldo mereka belum benar-benar berada di mainnet wallet. 18,1 juta KYC versus 16,72 juta mainnet. Untuk memahami mengapa perbedaan angka ini penting, kita perlu melihat datanya secara utuh, bukan hanya satu sisi yang terlihat besar di permukaan. Berdasarkan update resmi Pi-Core Team pada 11 Mei 2026, total pioner yang telah menyelesaikan KYC telah melampaui 18,1 juta akun. Di sisi lain, total akun yang sudah berhasil bermigrasi ke mainnet berada di angka sekitar 16,72 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar 1,38 juta akun yang sudah KYC approve, tetapi proses migrasinya belum tercatat selesai di mainnet. Ini bukan asumsi komunitas, bukan interpretasi influencer, dan bukan angka buatan pihak ketiga. Seluruh data ini berasal langsung dari publikasi resmi Pi Network. Yang menarik, pola ini tidak hanya terjadi 1 bulan. Sejak fase Open Network berjalan, jumlah akun yang lolos KYC terus bertambah lebih cepat dibanding jumlah akun yang berhasil menyelesaikan migrasi mainnet. Selisihnya bukan hilang, justru terus terbentuk seiring pertumbuhan jaringan. Dan April 2026 memberikan contoh yang sangat jelas. Lebih dari 100.000 akun baru berhasil melewati KYC. Namun migrasi mainnet yang tercatat pada periode yang sama hanya sekitar 30.000 akun. Itu berarti sebagian besar akun yang baru lolos verifikasi belum langsung berpindah ke mainnet wallet pada bulan tersebut. Disinilah banyak kesalahpahaman mulai terjadi. Sebagian pioner mengira bahwa setelah status berubah menjadi approve, maka seluruh proses sudah selesai. Padahal dalam struktur Pi Network, KYC dan migrasi mainnet adalah 2 tahap yang berbeda. KYC berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna. Sedangkan migrasi mainnet memerlukan proses lanjutan yang melibatkan checklist akun, antrian migrasi, sinkronisasi data mining, hingga verifikasi prosedural tambahan tertentu. Karena itu, status KYC approve belum selalu berarti saldo Pi sudah berada di blockchain mainnet. Dan bagi banyak pioner, masalah utamanya bukan karena akun mereka ditolak sistem. Masalahnya justru karena mereka tidak menyadari masih ada langkah lanjutan yang perlu diselesaikan setelah KYC disetujui. Apa yang menghambat migrasi Anda? Disinilah banyak pioner mulai menyadari bahwa proses Pi Network tidak sesederhana KYC selesai lalu langsung masuk mainnet. Dalam sistem Pi, KYC hanyalah tahap verifikasi identitas. Setelah itu, masih ada prosedur tambahan yang menentukan apakah migrasi benar-benar bisa diproses atau belum. Dan masalahnya, tidak semua langkah ini terlihat jelas bagi pengguna biasa. Salah satu bagian yang paling sering terlewat adalah mainnet checklist, khususnya proses pengamanan akun seperti aktivasi autentikasi 2 faktor atau penambahan email terpercaya ke akun Pi. Dalam berbagai pembaruan resmi, Pi Network terus menekankan pentingnya keamanan akun sebelum proses migrasi dilanjutkan. Karena pada akhirnya, mainnet wallet adalah wallet blockchain yang bersifat non-kustodial. Ketika migrasi selesai, tanggung jawab keamanan aset berada pada pemilik akun itu sendiri. Akibatnya, ada pioner yang sudah berstatus KYC approve, tetapi proses migrasinya masih tertunda karena checklist akun belum sepenuhnya selesai atau masih memerlukan sinkronisasi tambahan dari sistem. Dan kondisi ini sering tidak disadari. Di aplikasi, status disetujui dapat memberi kesan bahwa seluruh proses sudah selesai. Padahal di belakang layar, sistem migrasi masih memeriksa beberapa komponen lain sebelum saldo benar-benar dipindahkan ke mainnet wallet. Selain faktor checklist akun, Pi Network juga memiliki struktur prioritas migrasi. Berdasarkan roadmap resmi, proses migrasi dibagi menjadi beberapa tahap. Mulai dari migrasi pertama untuk akun utama, kemudian migrasi kedua yang berkaitan dengan bonus referral dan reward tambahan,
lalu migrasi berkala berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap. Artinya, meskipun akun seseorang sudah memenuhi syarat dasar, waktu migrasi tetap dapat berbeda tergantung jenis migrasi dan posisi proses di dalam antrian sistem global. Dan di antara seluruh proses itu, migrasi kedua termasuk yang paling kompleks. Karena di tahap inilah sistem harus menghitung ulang bonus referral, history mining, kontribusi security circle, hingga status KYC anggota tim yang terkait dengan perhitungan bonus tersebut. Jika ada anggota referral yang belum menyelesaikan KYC, maka sebagian bonus yang berkaitan dengan akun tersebut dapat tertunda sampai proses verifikasi selesai. Inilah sebabnya mengapa perhitungan migrasi Pi tidak selalu sederhana. Bahkan angka saldo yang dapat ditransfer, yang terlihat di aplikasi bukan selalu angka final. Dalam penjelasan resmi Pi Network, angka tersebut dapat berubah karena perhitungan detail memerlukan sinkronisasi tambahan yang dilakukan secara bertahap oleh sistem. Artinya, ada kemungkinan sebagian pioner menerima jumlah migrasi yang berbeda dari estimasi awal yang terlihat di layar aplikasi. Dan bagi banyak pengguna, inilah bagian yang paling membingungkan. Karena dari sisi tampilan aplikasi, semuanya terlihat selesai. Tetapi dari sisi prosedur blockchain, prosesnya bisa saja masih berjalan di belakang sistem. Maka ketika jutaan akun berada di antara status KYC approve dan migrasi penuh, masalah utamanya tidak selalu berarti sistem gagal. Dalam banyak kasus, masalahnya justru berasal dari proses yang belum lengkap, antrian migrasi yang masih berjalan, atau langkah lanjutan yang belum disadari pengguna sendiri. Mengapa struktur supply Pi perlu dipahami? Selanjutnya, kita perlu membahas bagian yang paling sering diperdebatkan, tetapi justru paling jarang dipahami secara utuh, yaitu tokenomics Pi Network. Sebagian besar diskusi di komunitas selalu berfokus pada harga, naik atau turun, listing atau tidak listing. Tetapi jauh lebih sedikit yang benar-benar membahas bagaimana struktur supply Pi dirancang sejak awal. Padahal tanpa memahami mekanisme supply, sangat mudah bagi seseorang untuk menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan desain sistem sebenarnya. Berdasarkan white paper dan roadmap resmi Pi Network, maksimum supply Pi ditetapkan sebesar 100 miliar token. Struktur distribusinya dibagi menjadi 4 bagian utama. 65% dialokasikan untuk reward mining komunitas, 20% untuk core team, 10% untuk cadangan yayasan, dan 5% untuk dana likuiditas serta kebutuhan ekosistem. Namun yang paling penting bukan hanya persentasenya. Yang paling penting adalah cara distribusi itu dilepaskan ke jaringan. Dalam penjelasan resmi Pi Network, alokasi core team dan yayasan tidak berdiri sendiri secara bebas. Distribusinya mengikuti laju migrasi komunitas. Artinya, jumlah Pi yang dapat dialokasikan ke pihak internal tetap terikat pada perkembangan migrasi komunitas secara keseluruhan. Inilah bagian yang sering tidak dijelaskan dalam banyak pembahasan di media sosial. Sebagai ilustrasi sederhana, jika komunitas baru memigrasikan sebagian tertentu dari total alokasi mining, maka distribusi untuk core team juga mengikuti proporsi yang sesuai dengan desain tokenomics tersebut. Karena itu, pasokan sirkulasi yang efektif Pi tidak hanya bergantung pada satu wallet atau satu pihak tertentu. Supply aktual terus berkaitan dengan pertumbuhan migrasi mainnet komunitas secara keseluruhan. Dan inilah alasan mengapa banyak klaim dam besar sering sulit diverifikasi hanya dari asumsi atau narasi potongan data. Bukan berarti pergerakan market tidak bisa terjadi. Bukan berarti volatilitas tidak ada. Tetapi struktur tokenomics resmi menunjukkan bahwa distribusi supply Pi memiliki batas mekanisme tertentu yang mengikuti perkembangan jaringan. Dengan kata lain, desain supply Pi dibuat agar pertumbuhan distribusi token tetap berkaitan dengan aktivitas komunitas dan proses migrasi mainnet. Ini penting dipahami karena banyak pioner hanya melihat pergerakan harga jangka pendek, tanpa melihat struktur distribusi di belakangnya. Padahal dalam sistem blockchain, mekanisme supply sering jauh lebih menentukan dibanding sentimen harian. Dan ketika seseorang memahami bagaimana tokenomics bekerja, mereka biasanya menjadi lebih tenang dalam membaca rumor, lebih hati-hati dalam menyimpulkan informasi, dan tidak mudah panik hanya karena satu narasi viral yang belum tentu didukung data lengkap. Ketika kontribusi dibayar langsung di mainnet, ada bagian lain dari ekosistem Pi Network yang jauh lebih jarang dibahas dibanding harga. Padahal datanya justru sangat konkret. Lebih dari 18,1 juta pioner yang telah menyelesaikan KYC, hanya sekitar 1.094.680 akun yang tercatat aktif sebagai KYC validator. Itu berarti hanya sebagian kecil pengguna terverifikasi yang ikut berpartisipasi langsung dalam proses validasi jaringan. Sementara itu, menurut data resmi Pi Network, para validator ini telah menyelesaikan lebih dari 526 juta tugas validasi identitas. Dan kontribusi tersebut tidak berjalan tanpa imbalan. Dalam pengumuman resmi Pi Network tanggal 3 April 2026, sistem validator reward mulai didistribusikan ke mainnet wallet para validator yang memenuhi syarat.
Kolam distribusi pertama terdiri lebih dari 16,5 juta Pi yang berasal dari migrasi komunitas, ditambah 10 juta Pi tambahan dari Pi Foundation. Totalnya sekitar 26,5 juta Pi. Pi Network juga menjelaskan bahwa reward per validasi yang memenuhi kesepakatan mayoritas dihitung menggunakan formula tertentu, yang pada periode tersebut nilainya berada jauh di atas base mining rate harian biasa. Dan disinilah muncul perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Sebagian besar pioner hanya mengenal Pi dari aktivitas mining harian, menekan tombol setiap 24 jam dan menunggu perkembangan harga pasar. Tetapi di sisi lain, Pi Network mulai membangun model ekosistem di mana kontribusi tertentu di dalam jaringan dapat memperoleh reward langsung ke mainnet wallet. Bukan berdasarkan spekulasi market. Bukan karena trading. Tetapi karena menyelesaikan tugas yang dibutuhkan sistem. Dan ini mengubah cara melihat Pi itu sendiri. Karena reward validator bukan sekadar angka sementara di aplikasi. Reward tersebut sudah didistribusikan ke wallet mainnet yang aktif. Artinya, hasil kontribusi validator masuk langsung ke lingkungan blockchain Pi yang sebenarnya. Tentu saja, tidak semua orang otomatis mendapatkan reward yang sama. Hasil validasi tetap bergantung pada akurasi, kesepakatan mayoritas, jumlah tugas yang tersedia, dan performa validator masing-masing. Namun data resmi menunjukkan bahwa sistem ini benar-benar berjalan dan telah menghasilkan distribusi nyata kepada validator yang memenuhi syarat. Untuk dapat ikut dalam distribusi pertama, validator perlu menyelesaikan minimal 50 validasi yang mencapai kesepakatan mayoritas sebelum batas waktu yang ditentukan. Dan ketika lebih dari 526 juta tugas telah diselesaikan, itu menunjukkan bahwa aktivitas validasi di jaringan Pi bukan sekadar fitur tambahan. Sistem ini benar-benar digunakan dalam skala besar. Disinilah muncul kenyataan yang cukup menarik. Di dalam ekosistem yang sama, sebagian pioner hanya menunggu perkembangan harga. Sementara sebagian lainnya sudah mulai berpartisipasi langsung dalam infrastruktur jaringan dan menerima reward berdasarkan kontribusi mereka. Dan perbedaan itu bukan lagi teori komunitas. Seluruh datanya dipublikasikan langsung oleh Pi Network sendiri. Pi sebagai infrastruktur AI berbasis manusia. Selanjutnya, kita perlu memahami perubahan arah yang mulai terlihat semakin jelas di ekosistem Pi Network. Sebagian besar komunitas masih melihat Pi terutama sebagai aset digital yang menunggu kenaikan harga. Tetapi dalam berbagai pembaruan resminya sepanjang 2026, arah yang dibangun oleh Pi Core Team terlihat lebih luas dari sekadar market token. Pi mulai diposisikan sebagai infrastruktur digital berbasis identitas manusia terverifikasi. Dan ini penting, karena visi tersebut mengubah cara jaringan ini membangun utilitasnya. Dalam blog resmi Pi Network tanggal 28 April 2026, Pi menjelaskan konsep Human Infrastructure for AI. Intinya sederhana, industri AI modern membutuhkan input manusia dalam jumlah sangat besar. Mulai dari verifikasi data, klasifikasi gambar, penilaian kualitas konten, moderasi, hingga berbagai proses human in the loop lainnya. Masalahnya, banyak sistem AI kesulitan membedakan manusia asli dengan bot, akun massal, atau identitas palsu. Disinilah Pi mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda. Jaringan Pi telah membangun sistem identitas berbasis KYC dengan jutaan pengguna terverifikasi di berbagai negara. Dan melalui sistem validator, jaringan ini juga telah memproses ratusan juta tugas validasi yang melibatkan partisipasi manusia nyata. Artinya, Pi bukan hanya membangun blockchain untuk transaksi. Mereka juga sedang membangun jaringan manusia terverifikasi yang dapat berinteraksi langsung dengan sistem digital dan AI. Dan dari sudut pandang infrastruktur, ini memiliki nilai strategis yang cukup besar. Karena tidak banyak platform blockchain yang memiliki kombinasi antara identitas terverifikasi, skala komunitas global, aktivitas validasi manusia, serta integrasi pembayaran di dalam ekosistem yang sama. Inilah sebabnya mengapa beberapa pembaruan terbaru Pi mulai lebih banyak membahas utilitas, aplikasi, AI tools, App Studio, dan kontribusi jaringan, bukan hanya mining. Maka ketika sebagian orang hanya fokus pada naik turunnya transaksi on-chain harian, mereka mungkin hanya melihat lapisan paling luar dari perkembangan jaringan. Karena bagi Pi Network sendiri, nilai jangka panjang tampaknya tidak hanya dibangun dari aktivitas trading, tetapi dari kemampuan jaringan untuk menjadi infrastruktur digital yang dapat digunakan oleh aplikasi, layanan, dan sistem berbasis manusia terverifikasi. Dan cara pandang ini menghasilkan perbedaan perilaku yang cukup besar di komunitas. Jika Pi hanya dipandang sebagai aset spekulatif, maka fokus utama pengguna biasanya hanya harga pasar. Tetapi jika Pi dipahami sebagai ekosistem utilitas dan infrastruktur kontribusi, maka aktivitas seperti validasi, node, aplikasi, hingga partisipasi di dalam jaringan menjadi bagian dari proses membangun nilai jangka panjang itu sendiri. Dan inilah perbedaan yang mulai terlihat semakin jelas sepanjang perkembangan Pi Network di tahun 2026. 5 langkah yang perlu Anda periksa sekarang.
Setelah melihat seluruh data ini, pertanyaan terpentingnya sederhana. Apa yang sebenarnya perlu dilakukan Pioneer sekarang? Bukan berdasarkan rumor komunitas. Bukan berdasarkan spekulasi harga. Tetapi berdasarkan prosedur resmi yang memang memengaruhi status akun dan migrasi mainnet Anda. Langkah pertama, periksa kembali status KYC akun Anda. Jika status masih tentatif, perhatikan apakah ada liveness check atau verifikasi tambahan yang muncul di aplikasi. Dalam update terbaru, P-Network menjelaskan bahwa sistem AI baru telah membantu memproses jutaan kasus tentatif menjadi eligible atau disetujui sepenuhnya secara bertahap. Langkah kedua, cek kembali mainnet checklist Anda. Pastikan pengamanan akun seperti autentikasi 2 faktor dan email terpercaya sudah benar-benar aktif dan sinkron. Karena proses migrasi mainnet memerlukan verifikasi keamanan tambahan sebelum wallet blockchain dapat digunakan sepenuhnya. Langkah ketiga, periksa status migrasi kedua. Bagi sebagian pioner, bonus referral, security circle, atau komponen reward tambahan masih diproses secara bertahap. Jika opsi migrasi kedua sudah tersedia di P-Browser atau mainnet checklist Anda, periksa kembali apakah ada proses yang masih perlu diselesaikan. Langkah keempat, pahami bahwa ekosistem Pi mulai memberi nilai pada kontribusi nyata di dalam jaringan. Program validator, node, aplikasi, dan berbagai utilitas lain menunjukkan bahwa arah Pi Network tidak hanya berfokus pada aktivitas mining pasif. Jaringan mulai bergerak menuju model kontribusi dan utilitas yang lebih aktif. Dan langkah kelima, khusus untuk pioner di Indonesia, mulai pahami aspek regulasi dan perpajakan aset kripto. Karena ketika sebuah aset sudah masuk ke aktivitas perdagangan atau transaksi, maka kewajiban regulasi juga ikut berjalan. Memahami aturan lebih awal jauh lebih baik dibanding baru mempelajarinya ketika transaksi sudah terjadi. Pada akhirnya, banyak pioner terlalu fokus menunggu momen besar berikutnya, tetapi lupa memeriksa status akun mereka sendiri. Padahal di dalam sistem seperti ini, detail kecil sering menentukan hasil akhir. Checklist yang belum selesai, verifikasi yang belum diperiksa kembali, atau proses migrasi yang sebenarnya masih berjalan di belakang sistem. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting dari data P-Network bulan April 2026. Bahwa di dalam ekosistem blockchain, yang tertinggal bukan selalu mereka yang paling lambat, tetapi mereka yang mengira prosesnya sudah selesai, padahal masih ada langkah berikutnya yang belum mereka sadari.